Oke, kita ambil lagi fishball untuk cewek ya. Tadi kan belum dapat. Kamu dapat kerjaannya lah. Kita apa sih? Cari tapi belum diterima. Apa sih tuh? Mana usahanya Lala? Mana? Ya tunggu. Ini apa lagi? Cari tapi belum ada yang keterima untuk saat ini. Udah ya, pokoknya kamu tuh dengerin mama lah. Kamu ikut acara ini biar kamu tuh berjodoh Lala. Aku nggak mau, Ma. Apa ini? Kenapa? Ini loh Mas Uya, saya daftarin dia di acara ini biar dia dapet jodoh. Nah, jadi kamu yang daftar sendiri? Enggak, aku nggak Aku mau. yang daftarin. Ibu daftarin anak ibu? Iya betul. Biar dia itu dapet jodoh, biar dia ada yang biayain hidupnya Mas Uya. Loh, jadi tujuannya biar ada yang bayarin hidupnya? Iya, Ibu karena- orang tuanya? Ya aku sebenarnya males ya karena dia udah jadi beban saya gitu. Ya udah, Ma, kalau emang aku jadi beban Mama, mending aku pergi aja dari rumah. Lala, kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Oh kamu seneng ya keluar rumah ya? Hah? Biar kamu di luar sana mau jadi Hah? Enggak. Lah, ingat ya, La. Ini anaknya kayak tertekan loh, Bu. Hati-hati, Bu. Bukan Mas Uya. La, kita ini orang susah, Lala. Tapi Ibu nggak mau ya. Kamu biaya hidup kamu. Jangan, Lala. Udah, oke. Sekarang kita ke dalam. Kita coba. Kamu jangan nangis. Orang cantik kayak kamu nangis jadi nggak cantik lagi nanti. Ya udah, yuk, kita ke dalam dulu. Ya. Aku nggak mau dijodohin, Ma. Aku nggak mau ikut di sini. Aku malah dimalu-maluin kalau masuk sini, Ma. Enggak, Lala. Dengerin omongan Mama ya, Lala. Ini buat kebaikan kamu, La. Ya, sabar. Lala juga nggak betah pakai baju kayak gini. Lala nggak nyaman, Ma. Lala malu. Udah, Lala. Dengerin omongan Mama ya, La. Oke. Oke, sekarang gini. Oke. Lagian juga di sini mana ada sih yang mau sama aku, Mas? Banyak lah. Gak bisa gitu, kamu jangan pesimis dulu. Ya. Enggak, aku nggak mau. Semua cowok sama aja. Dan Lala berarti harusnya di nomor berapa nih? 19 harusnya di situ ya berarti ya? Hah? Gak ada jodoh, gak ada yang tahu. Siapa tahu banyak yang siapa ya? Sekarang saya tanya nih, sebelum kita tanya Lala, ada yang suka sama Lala nggak? Coba cantiknya dulu deh. Tunjuk tangan. Tuh banyak tuh. Tuh duduk lagi. Oh langsung turun Wah. Langsung turun deh, ya. Tuh. Dah. Wah, ini serius sih, Ma. Serius, Lala. Tuh, Itu tuh, banyak turun sama tuh. kamu kok ganteng-ganteng. Kita tenang dulu, kita tanya. Nama kamu siapa? Jason. Jason. Ya, Jason. Wih, ada tombol nih. Wih. Iya. Jason kerjanya apa, Son? Saya bisnis villa. Ada 5 villa di puncak. Oh, di puncak ada 5 villa. Wow, lumayan juga. Oke. Kalau kamu siapa namanya? Nama saya Bastil, Mas. Bastil. Ya. Nama Bastil. Keren. Baru dengar nama Bastil ya. Oh, oke. Kerjanya apa, Bastil? Kalau saya kerja di perusahaan pertambangan emas. Pertambangan emas. Betul. Kerja ya? Kerja. Udah korban. Bastil ya? Kamu siapa namanya? Kalau saya Leon. Siapa? Leon. Kerjaan apa, Yon? Saya punya kontrakan Mas Uya. Kontrakan? Di daerah Selipi. Sleepy, Jakarta Barat ya? Buat kalian-kalian yang mau ngontrak langsung ke Selipi aja ya. Terus Mas Uya. Apa lagi? Saya juga punya rumah makan sate. Mau makan sate? Rumah makan sate. Oh ya? Di Iya. mana aja? Di Selipi ada, di Kembangan ada. Jakarta Selatan, Jakarta Iya, Pusat ada? Nanti rencana saya mau buka. Daerah saya soalnya tuh. Iya, oke, Mas Uya. Nanti saya buka. Ya udah, oke. Nah. Lah. Nih. Kenapa? Tuh langsung mau tuh. Gimana? Mau tanya alasannya? Mau tanya alasannya? Boleh silakan. Kenapa kalian suka sama saya? Gimana ya, La? Kamu tuh cantik. Terus, oh iya, aku pernah ngalamin mimpi. Ya kayak dejavu lah. Itu tuh, aku punya pasangan. Itu tuh mirip banget kayak kamu, persis. Oh gitu. Itu kalau Iya. betul kamu ya? Iya. Johnson ya. Mimpinya ngelihat kayak dia pasangannya. Iya, persis banget. Dan aku yakin Ini kayak tanda dengan alam. Jadi kayak kita selaras dengan alam semesta gitu kan. Oke, kalau Bastil. Kalau saya sih ngelihat Lala ini mirip mantan saya, Mas. Mantan saya yang dulu ninggalin nikah saya. Oh, mantan terindah. Dulu dia ninggalin saya nikah, Mas. Ninggalin nikah. Ya. Sekarang udah sama orang lain. Udah sama orang lain. Mirip mantan kamu nih. Iya. Oh, oke. Jadi saya nggak susah buat jatuh Oke, cinta. tapi nggak lagi. tahu. Kamu juga nggak bisa move on gitu? Ya bukan nggak bisa move on, tapi ini emang kriteria saya, Mas. Oke, Jauh-jauh lah. oke. Ini tanda-tanda alam semesta juga selaras dengan dia. Bisa ketemu ini kan bukan sebuah kebetulan. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu kalau kita lihat dan baik-baik, ini adalah bukan sebuah kebetulan semata. Ini semua sudah ada jalan dan garisnya, garis tangan yang sudah ditetapkan. Betul kan? Betul sekali. Oke, Leon. Kalau alasan lo apa? Suka sama
Kan kita belum nanya-nanya soal Lala loh. Iya. Apa alasan lo? Kalau saya suka sama bodinya, Mas. Bodinya kecil, terus kayak enak aja buat digendong gitu, Mas. Oh ya, tak gendong Ya, itu, Mas. kemana-mana. Benar. Oke, Lala. Kenapa? Tapi aku ini belum ada kerjaan loh. Yang ada nanti aku jadi beban kalian semua. Oh, oke. Tapi ya cewek juga kan nggak harus kerja juga kali. Benar Hah? banget. Nggak harus Gini, gitu. jadi Gimana? emang tugas kita nih sebagai laki itu emang buat nafkahin perempuan. Nafkahin kamu lah. Iya. Bener juga sih. Ya nggak masalah dia nggak kerja nggak apa-apa. Nih Leon nggak masalah juga nih. Nggak, kalau saya sih nggak apa-apa, Mas. Yang penting nurut sama saya, terus servisnya tuh mantep, Mas. Itu udah cocok banget. Nggak perlu kerja ya? Nggak perlu. Oke, gimana nih Mama Lala nih? Ya, saya bersyukur tuh lah. Banyak yang seneng sama kamu ternyata lah. Tapi aku nggak percaya, Ma. Omongan cowok ini semuanya gombal. Kamu coba dulu lah. Belum tentu semuanya begitu. Aku takut kalau nasib aku sama kayak Mama. Lah, Kamu apa lah? Ceritain pribadi Mama di depan orang banyak kayak gini, Lala. Ya Mama nikah cerai terus. Aku takut kayak Mama. Maksud kamu apa ya, Lala? Hah? Ya emang Mama suka nikah cerai kan? Aku trauma tau nggak, Ma? wah ibu jangan begitu. Maafin Mama, Lala. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Lala. Mama malu di depan. Tante juga maksa anaknya kali, mamanya anaknya nggak mau dijodoh-jodohin di sini kan. Bukan, Mas Uya. Udah jauh gini untuk. Ini kayaknya ada yang tersembunyi di dalam hati mereka nih ya. Coba kita undang saja Mian dan Arbi. Lala nih kayak ketakutan nih. Ya dia nggak pede sebagai wanita nih. Dia sempat bilang takut kayak mamanya, ibunya kawin cerai. Kayak ada apa, trauma apa nih di dalam diri Lala Mian? Mungkin Lala bisa diterawang. Atau ibunya terserah, up to you. Mian melihat ke ibunya sih Mas Uya. Ibunya, butuh apa Mian? Ya. Sepertinya Mian butuh kanvas dan itu cat air. Kanvas and cat air. Coba aja siapa? Ibu boleh maju ke depan. Oke, gak apa-apa Ibu di sini aja. Oke, Mian sudah merasakan suasana hatinya seperti apa dan Mian akan gambarkan Mas Uya. Ya. Seperti apa keadaan ibu ini. Gambar apa nih, Mi? Ini seperti Telur? Mian melihat warna merah. Oke, seperti gambar hati. Mian lihat di sini berbentuk hati. Ini tuh hati yang Hati-hati. terluka. Dan Mian lihat di sini patahan hatinya itu hilang satu. Patahan hati hilang satu. Iya. Setengah hati jadi ya. Iya, setengah hati. Dan Iya. Mian juga lihat di sini seperti ada campuran warna hitam di dalam Apa, hati tersebut. busuk? Apa? Seperti rasa yang terluka atau trauma. Rasa yang terluka. Iya. Dan dia terus membawa rasa trauma tersebut ke tempat lain. Ini ibunya ya? Ibunya ya? Iya, ibunya. Oke. Perlahan hatinya itu mulai terpisah. Mas Uya, Iya. hati yang awalnya berbentuk, lalu perlahan rapuh, hilang sebagian, dan seperti Loh, Mi. Kok gitu? Lu rasap? Loh. asap ini menandakan bahwa suasana hati Ibu Lala. Kok bisa gitu sih? Ya, Mian merasakan adanya kekecewaan dengan dirinya sendiri yang ia pendam sudah lama. Wah. Coba kita relaksasi kali, Bi ya? Kursi chair. Penasaran nih? Iya, berasapnya makin banyak loh, Mi. Iya. Semakin dia memendam, semakin dia terus memendam rasa sakit itu,
Dan inilah timbul Jadi ini asap-asap. visualisasi dari apa yang ada di dalam hatinya dia sebenarnya nih. Iya betul. Unbelievable. Kursi. Kursi chair. Sama lilin Trisula. Lilin candle. Ya, sekarang saya itu 1 sampai 3, semakin lama tuh semakin fokus ke lilinnya dan rasakan kehangatan dari lilin tersebut. Mama rasakan di sekitaran mata kiri dan mata kanannya. Dan kehangatan tersebut menjalar ke seluruh tubuh Mama dari ujung kepala sampai ujung kaki dan niatkan untuk masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, nyaman, dan sangat rileks dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya pada Mama, oke, akses informasi apapun di kejadian kehidupan masa lalu Mama dan ceritakan lebih tenang, lebih jujur, dan lebih detail dari sebelumnya. 1, 2, dan hidup. Oke, Mama. Mama ini sayang nggak sama Lala? Saya sayang banget sama Lala, anak pertama saya, Mas. Saya mau dia bahagia. Biar ada yang mendampingi hidupnya, biar dia nggak hidup susah, Mas Uya. Saya memaksa Lala menikah karena saya takut ayah tiri Lala tergoda dengan Lala saat saya tidak ada di rumah, Mas Uya. Jadi Lala ini punya ayah tiri, Bu? Iya, Mas Uya. Saya sudah menikah 4 kali dan 3 kali bercerai. Saya seperti ini untuk bertahan hidup, Mas Uya. Semenjak ayah Lala meninggal, kami jadi susah. Karena saya tidak ada pekerjaan yang jelas, Mas Uya. Oke. Makanya saya sengaja menikah lagi. Agar hidup saya sama Lala ada yang menanggung. Wah. Terus setelah Ibu menikah gimana? Akhirnya apa, Bu? Tapi kenyataannya nggak semudah itu, Mas Uya. Suami saya yang baru tidak menghargai saya. Saya dijadikan pembantu dan melayani untuk nafsunya dia saja, Mas Uya. Lala tahu, Bu, soal ini? Saya sengaja tidak menceritakan sama Lala Kenapa, Bu? karena saya malu. Biarkan saya yang menanggung beban ini sendiri, Mas Uya. Wah, ini emang Ibu ada beban nih, luka yang dalam nih. Bibi sadarin, Bi. Emang udah kelihatan dari awal, Mian. Dia Kenapa tuh sih nggak bilang sama Lala? dulu. Ini kan mau disadarin. Kasihan. Iya. Oke, Mama Lala, sekarang saya itu 1 sampai 3, kembali seperti semula. Pakai tahan kesedihannya, ataupun hilangkan, ataupun kurangin rasa sedihnya, membuat Mama Lala lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bersemangat lagi. 1, 2, dan 3. Mama kenapa sih nggak bilang sama Lala? Mama kenapa nggak mau cerita sama Lala? Lala ini kan anak Mama. Lala juga bisa kok cari duit, Ma. Kenapa, Mian? Lala. Lala ngomong apa sih, La? Ya itu tadi Mama ngomong apa di situ? Kenapa, Mi? Mian dari melihat gerak-geriknya Lala sepertinya ada sesuatu juga Mas Mian. Boleh Mian minta Carol? Karen Delano, Ini Carol. tuh adik Mian, Mas Uya. Dia tuh bawel dan dia tuh suka umbar aib orang. Oh, ini si Karen ini? Betul. Oh. Mas Uya, Carol bilang Lala ini menyimpan trauma yang sangat dalam hidupnya. Trauma yang sangat dalam. Lebih dalam dari ibunya berarti? Iya bisa itu, bisa jadi. Coba relaksasi. Bahkan sampai Carol pun dia nangis kayak takut, kesepian, seperti itu. Takut kesepian. Iya. Takut kesepian, trauma. Iya betul. Bi, coba, Bi. Kita relaksasi. Lala, kita relaksasi. Carol tuh umur berapa, Mian? Dia itu umur 3 tahun. Jadi ini tuh dulu tuh ada seorang wanita yang emang sengaja digugurkan. Nah, si arwahnya dan abunya itu disimpan di dalam boneka ini. Jadi boneka ini boneka spiritual gitu ya? Iya betul. Dan di dalamnya ada abu pembakaran mayat anak kecil. Oke, Lala boleh nyender. Nah, oke, sekarang Lala fokus ke depan. Oke, fokus ke jamnya. Dan secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan dan niatkan untuk masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, pergerakan
8 jam tersebut, niatkan masuk dalam kondisi relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki, masuk ke dalam kondisi yang sangat nyaman dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan siapapun nanti yang bertanya kepada Lala, oke, Lala bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat jujur ataupun lebih detail dari sebelumnya dan akses informasi apapun yang terjadi dalam kehidupan Lala di masa lalu. 1, 2, dan 3. Lala, sebenarnya apa sih yang kamu simpan, kamu pendam dalam diri kamu tuh apa? Coba ceritain ya. Saya malu punya mama yang suka kawin cerai. Kenapa? Karena saya sering dibully sama teman-teman saya. Oke, apa lagi? Apa yang bikin kamu trauma tuh apa? Yang kamu sembunyikan, kamu tutup-tutupi itu? Sebenarnya ada hal yang selama ini saya nggak bilang sama mama saya. Kalau suami ketiga mama pernah melecehkan saya. Terus lecehan gimana? Suaminya mama Sekali? dan itu terjadi nggak cuma sekali. Terus kamu bilang ke mama kamu nggak? Enggak, saya takut bilang ke mama. Karena saya diancam mau dibunuh kalau saya ngadu ke mama saya. Terus sekarang papa diri kamu masih ngelecehin kamu? Enggak mas, dia udah di penjara. Kasus apa? Karena KDRT sama mama saya. Terus kamu nggak protes sama mama kamu nih, mama kamu kawin cerai gini? Yang saya heran mama itu gak pernah kapok sama laki-laki mas. Walaupun udah disakitin, tapi tetap nikah lagi sama suaminya yang sekarang. Oke, bisa sadarin, Bi. Dia jadi gara-gara perilaku mamanya kawin cerai ternyata mempengaruhi ini dia, iya kan? Jadi korban. Pernah dilecehin. Oke, Lala, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Kembali lagi seperti semula. 1, 2, dan